Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas materi pokok dan soal-soal SKB berbasis CAT bidang peranata komputer ahli pertama, di mana pokok pembahasan kita yaitu terkait dengan submateri manajemen risiko teknologi informasi. Jadi berdasarkan surat Menpan RB nomor 5457 tahun 2024 bahwa cakupan materi untuk bidang peranata komputer ahli pertama ini ada 6 ya. Yang pertama IT Enterprise, yang kedua manajemen layanan TI, yang ini sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian yang ketiga pengelolaan data, yang keempat manajemen risiko teknologi informasi yang akan kita bahas dalam video ini. Kemudian yang keempat infrastruktur teknologi informasi, dan yang keenam itu sistem informasi dan multimedia. Nah, sebelum kita membahas soal-soal, tentu ada beberapa suplemen materi yang harus teman-teman pahami sebagai pengantar untuk mengetahui seperti apa sebetulnya materi manajemen risiko teknologi informasi itu. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama, teman-teman harus memahami terkait dengan definisi dari manajemen risiko teknologi informasi. Jadi ada beberapa definisi teman-teman tentang manajemen risiko teknologi informasi, pada dasarnya sama saja atau mirip-mirip ya. Ya, salah satunya di sini kalau kita lihat menyebutkan bahwa manajemen risiko teknologi informasi itu merupakan proses yang sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Ada juga yang menyebutkan bahwa manajemen risiko teknologi informasi itu adalah suatu proses identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap sumber daya informasi yang digunakan oleh sebuah organisasi dan dilakukan oleh manajer IT untuk mencapai tujuan bisnis, mengurangi risiko, dan menyeimbangkan pengeluaran dalam mencapai keuntungan dan melindungi teknologi informasi. Nah, ini ada juga yang menerjemahkan ada juga yang mendefinisikan bahwa manajemen risiko teknologi informasi itu adalah penerapan dari prinsip-prinsip manajemen risiko terhadap perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk dapat mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Jadi sebetulnya semuanya mirip-mirip. Oke, selanjutnya kita coba lihat lagi terkait dengan tahapan manajemen risiko teknologi informasi. Jadi ada 3 tahapan ya terkait dengan manajemen risiko teknologi informasi. Yang pertama ada yang namanya risk assessment, kedua risk mitigasi, dan yang ketiga ada yang namanya evaluasi dan assessment. Untuk penjelasannya saya pikir teman-teman bisa langsung tekan tombol pause ya dan silakan dibaca. Selanjutnya yang perlu teman-teman pahami juga adalah terkait dengan standar framework manajemen risiko teknologi informasi. Setidaknya ada 4 ya, ada 4 framework ya yang harus teman-teman ketahui terkait dengan manajemen risiko teknologi informasi. Yang pertama ada yang namanya COSO, yang kedua ISO 31000/2018, kemudian yang ketiga ada yang namanya COBIT, dan yang keempat ada namanya NIST SP. Ya, untuk penjelasannya seperti saya katakan tadi, silakan tekan tombol pause-nya dan mulailah untuk membaca secara perlahan. Oke, selanjutnya, poin selanjutnya yang harus teman-teman pahami yaitu terkait dengan tahapan dalam penilaian risiko berdasarkan NIST 830 ya. Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa tahapan ya, ada yang disebut dengan sistem karakterisasi, threat identifikasi, vulnerability identifikasi, control analysis, likelihood determinasi, impact analysis, risk determinasi, kontrol dokumentasi, dan result dokumentasi. Nah, kemudian yang harus teman-teman pahami lagi yaitu terkait dengan proses dalam manajemen risiko teknologi informasi. Ya, ada yang namanya identifikasi risiko, kategorisasi risiko, analisis risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, monitoring dan review, komunikasi dan pelatihan, serta dokumentasi dan laporan. Setelah itu ada lagi poin penting yang harus teman-teman pahami yaitu terkait dengan fungsi dari manajemen risiko teknologi informasi. Ada 5 fungsi. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kemudian ada lagi poin yang harus teman-teman pahami terkait dengan perlunya manajemen risiko teknologi informasi. Ada 4 poin di sini ya. Pertama terkait dengan tata kelola TI yang baik ya, kemudian kedua nilai TI, manajemen senior, dan 4 perusahaan yang maju dalam mengelola TI. Ya, sekira itu saja untuk suplemen materi. Teman-teman bisa baca-baca sebagai referensi untuk memahami submateri terkait dengan manajemen risiko teknologi informasi.
Oke, selanjutnya kita masuk di contoh soal ya, latihan soal. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman yang lagi semangat untuk mengikuti tes SKB, silakan siapkan catatannya. Kalau misalnya ada di antara teman-teman yang memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan di video ini, langsung tuliskan di kolom komentar, nanti kita coba diskusikan bersama. Kita mulai dengan soal yang pertama. Soal nomor 1, perhatikan baik-baik. Ini soalnya pendek. Apa saja jenis risiko utama dalam teknologi informasi? Opsinya A, finansial, operasional, teknologi, lingkungan, dan sosial. B, keamanan cyber, kepatuhan operasional proyek dan strategis. C, fisik, psikologis, regulasi, lingkungan, dan teknikal. D, finansial, pasar, reputasi, keamanan cyber, dan sosial. E, interpersonal, operasional, kepatuhan, teknologi, dan lingkungan. Nah, nomor 1 ini jawabannya adalah B ya, keamanan cyber, kepatuhan, operasional proyek, dan strategis. Ya, jadi teman-teman bisa baca pembahasannya seperti apa, bahwasanya kenapa B ini menjadi opsi yang kita pilih. Ya, karena memang keamanan cyber itu berfokus pada risiko terhadap keamanan sistem informasi, kepatuhan, berkaitan dengan pematuhan terhadap regulasi, operasional mengenai gangguan dalam layanan TI, proyek terkait risiko dalam manajemen proyek TI, dan strategis berhubungan dengan risiko yang mempengaruhi arah dan tujuan organisasi. Oke, selanjutnya soal nomor 2, perhatikan. Bagaimana organisasi dapat menerapkan manajemen risiko TI yang efektif? Opsinya A, dengan mengembangkan kebijakan dan proses manajemen risiko formal. B, dengan hanya fokus pada langkah-langkah keamanan cyber. C, dengan mengabaikan risiko hingga muncul. D, dengan sepenuhnya mengandalkan vendor eksternal untuk keamanan. Dan E, dengan melakukan pembaruan perangkat lunak secara rutin tanpa penilaian. Nomor 2 ini jawabannya adalah A ya, dengan mengembangkan kebijakan dan proses manajemen risiko formal. Oke, selanjutnya soal nomor 3, perhatikan. Siapa saja yang berperan dan bertanggung jawab dalam manajemen risiko teknologi informasi? A, hanya tim TI yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko. B, semua karyawan di organisasi dapat terlibat dalam manajemen risiko. C, manajer puncak tidak memiliki peran dalam menentukan strategi risiko. D, hanya pihak ketiga yang perlu terlibat dalam pengelolaan risiko. Dan E, hanya auditor internal yang bertanggung jawab untuk menilai risiko. Soal nomor 3 ini jawabannya adalah B ya, semua karyawan organisasi dapat terlibat dalam manajemen risiko. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan, apa tujuan utama dari IT Risk Management dalam konteks organisasi? Opsinya A, meningkatkan keamanan jaringan. B, mengelola risiko terkait penggunaan teknologi informasi. C, mengurangi biaya operasional. D, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. Dan E, mengembangkan perangkat lunak baru. Nah, di sini jawabannya tentu saja adalah B ya, mengelola risiko terkait penggunaan teknologi informasi. Jadi, tujuan utama dari IT Risk Management adalah untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Hal ini mencakup identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko untuk meningkatkan nilai organisasi dan mendukung pencapaian tujuan bisnis. Soal selanjutnya, soal nomor 5, perhatikan baik-baik, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan mendengar suara saya ya. Oke, manakah dari kerangka kerja berikut yang diakui sebagai panduan tata kelola TI yang berhubungan? Saya ulangi. Manakah dari kerangka kerja berikut yang diakui sebagai panduan tata kelola TI yang menghubungkan kebutuhan bisnis dengan implementasi teknis? Opsinya A, ISO 31000, B, NIST SP 830, C, COCO IRM, D, COBIT, E, ITIL. Ya, nomor 5 ini jawabannya tentu saja adalah D ya, COBIT. Selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan, menurut ISO 31000-2018, apa saja tujuan manajemen risiko yang ditekankan? Ya, kalau teman-teman sudah baca dengan serius tadi suplemen materinya, saya kira soal nomor 6 ini akan sangat gampang untuk diselesaikan ya. Opsinya A, meningkatkan pengawasan dan kontrol. B, meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan mendukung pencapaian sasaran. C, mengurangi jumlah karyawan. D, mengintegrasikan semua teknologi baru. Dan E, mengembangkan kebijakan baru. Nah, di sini kalau kita lihat jawabannya adalah B ya, meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan mendukung pencapaian sasaran. Jadi ISO 31000-2018 menekankan tujuan manajemen risiko untuk meningkatkan kinerja organisasi, mendorong inovasi dan mendukung pencapaian sasaran bisnis. Keren, jelas ya.
Kemudian soal nomor 7 ya, number 7. Dalam kerangka NIST SP830, salah satu tahap yang penting adalah threat identification. Apa yang dilakukan pada tahap ini? Kita coba lihat opsinya. A. Mengidentifikasi semua kontrol yang ada. B. Menentukan batasan sistem TI. C. Memperkirakan kerugian finansial. D. Menganalisis dampak dari kontrol yang ada. Dan E. Mengidentifikasi potensi ancaman dan kerawanan sistem. Sekira kalau soal nomor 7 ini jawabannya jelas, yaitu E. Mengidentifikasi potensi ancaman dan kerawanan sistem. Selanjutnya soal nomor 8. Apa yang menjadi prinsip dasar dari COVID-5 yang membantu menciptakan nilai bagi stakeholder? A. Menyederhanakan semua proses. B. Memisahkan tata kelola dari manajemen. C. Mengabaikan kepentingan pihak ketiga. D. Memprioritaskan efisiensi dan efektivitas. Dan E. Menghilangkan kebutuhan untuk audit. Nah, nomor 8 ini jawabannya adalah B ya, memisahkan tata kelola dari manajemen. Jadi salah satu prinsip dasar dari COVID-5 adalah memisahkan tata kelola dari manajemen. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di sini penjelasan terkait dengan apa itu COVID-5 dan apa saja prinsip-prinsip dasar dari COVID-5. Ya, jadi ada 5 prinsip dasarnya, yaitu meeting stakeholder needs, conferring the enterprise end-to-end, enabling a single integrated framework, enabling a holistic approach, dan separating governance from management. Selanjutnya soal nomor 9, perhatikan. Setelah melakukan penilaian risiko, sebuah perusahaan teknologi mengidentifikasi bahwa mereka memerlukan pelatihan keamanan cyber untuk karyawan sebagai salah satu kontrol pengurangan risiko. Mereka kemudian melaksanakan program pelatihan dan memastikan karyawan memahami prosedur yang tepat untuk mengatasi ancaman potensial. Apa tahap manajemen risiko yang sedang dilakukan oleh perusahaan saat ini? Opsinya A. Risk monitoring. B. Follow-up and assessment. C. Risk mitigation. D. Risk assessment. Dan E. Policy development. Sekira yang jawabannya jelas, yaitu C ya, risk mitigasi. Soal selanjutnya, soal nomor 10, soal terakhir dari pembahasan kita pada video kali ini. Sebuah organisasi layanan kesehatan baru-baru ini mengalami insiden kebocoran data pasien. Setelah insiden tersebut, mereka memutuskan untuk melakukan penilaian risiko untuk menganalisis rentan tidaknya sistem TI mereka. Mereka ingin mengetahui potensi ancaman risiko terkait untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Tahapan manakah yang sedang dilakukan organisasi ini? A. Evaluation and assessment. B. Risk mitigasi. C. Risk assessment. D. Incident response. Dan E. Kontrol implementasi. Jadi soal nomor 10 ini saya kira jelas juga jawabannya, yaitu C ya, risk assessment. Oke teman-teman sekalian, sekira itu saja yang bisa saya bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti SKB Penata Komputer Ahli pertama di penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Pada akhirnya hanya dengan usaha yang keras maka kita bisa meraih keberhasilan yang gemilang. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.